Dia Jelangkung, datang karena diundang untuk menemani permainan kelam para pemberani. Ada aura mistik yang kental sebab melibatkan makhluk tak berbentuk dari mereka yang telah tiada. Melintasi bumi yang jauh, menyisir generasi demi generasi, permainan purba ini berasal dari tanah Tiongkok. Dibawa kaum imigran menjadi pelipur lara serta penghibur rindu para lembur leluhur. Maut ikut mengintai permainan ini, apalagi rasa takut turut dipertaruhkan. Lalu mengapa Jelangkung yang semula permainan anak-anak kini menjadi ritual magis? Benarkah roh yang hinggap di tubuh Jelangkung akan menjelma bayang-bayang menakutkan usai permainan? Pemirsa, saya Soraya Diva akan mengajak Anda untuk mengupas misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Hari ini saya akan mengulas misteri di balik permainan Jelangkung, tentunya bersama salah satu pakar supranatural. Dan kebetulan saat ini saya sudah berada tepat di depan rumahnya. Langsung saja kita temui orangnya. Permisi. Iya Mas, mohon maaf nih Mas mengganggu. Saya ingin tanya Mas, ini benar rumahnya Ki Kusumo? Iya. Ada Ada. Ki Kusumo ya? Ada. Boleh saya ketemu? Boleh. Baik, makasih. Udah Mbak, silakan masuk aja. Oh iya, makasih ya Mas. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan pintu rumah dari Ki Kusumo. Dan memang terlihat dari bentuk rumah, bangunan, memang terlihat dan terpancar sekali aura supranaturalnya. Dan terlihat di pojokan sini ada seperti tungku yang memang biasanya dibakar untuk mungkin menyan seperti itu, dan ada patung dan juga ornamen-ornamen yang dominan sekali berwarna emas. Dan juga di sebelah sini ada seperti tombak ya, dan juga ukiran-ukiran yang berbentuk naga dan juga seperti perempuan atau peri seperti itu. Langsung saja kita masuk ke rumahnya. Permisi. Permisi Ki. Saya Soraya Ki, dari di luar nalar. Iya. Saya ingin Ki, mengulas dan mencari informasi mengenai mitos di balik permainan Jelangkung. Jelangkung? Iya, Oh. Jelangkung. Boleh, silakan masuk. Oh iya, makasih Ki. Silakan. Makasih. Ini dia Jelangkung, datang dari masa lalu, dimainkan oleh mereka yang memiliki nyali untuk bersenda gurau dengan makhluk gaib. Di negeri asalnya, Jelangkung dimainkan oleh anak-anak yang bahkan periuk rasa takut yang dimiliki masih tinggi. Nah gini, saya ingin tanya nih mengulas misteri di balik permainan Jelangkung gitu. Ya. Kan kalau
dengar-dengar gitu dari berita, omongan orang banyak gitu bahwa jailangkung ini asalnya dulu permainan anak-anak dan asalnya dari Tiongkok gitu ya. Kalau tidak salah, emang sebenarnya sejarahnya itu seperti apa sih Ki? Kok bisa sampai masuk ke Indonesia gitu? Ya, jadi gini, kalau kita berbalik kepada sejarah itu ceritanya kembali pada sekitar 1500 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi kala itu kalau kita kembali lagi bahwa semua permainan-permainan yang berkaitan dengan arwah itu sangat ngetop, ngetren. Apa aja yang namanya ritual dengan proses arwah dan yang hasilnya bisa menentukan, misalnya bisa memilih A atau B, C atau D, atau siapa pelakunya dan lain-lain, itu ngetop. Dan salah satu yang ngetop yang akhirnya menjadi banyak digunakan oleh orang adalah jailangkung. Masa itu nama jailangkung sebenarnya belum ada, namanya adalah cai langkung. Jadi cai langkung itu cai itu sayur, lang itu tempat sayur. Jadi tempat sayur kung itu kakek tua. Jadi lebih pada tempat sayurnya arwah, tempat sayurnya orang-orang zaman dulu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian cai langse, ada yang bilang cai langse ini adalah berkaitan dengan dewa yang penyayang anak-anak. Tapi ada pula yang memberikan pendapat berbeda, yaitu cai langse, tempat sayurnya siapa, seperti itu. Jadi ada beberapa pendapat. Karena masanya sudah begitu tua, cerita aslinya juga berubah-ubah. Karena tiap dinasti di Tiongkok dulu juga memang ternyata sangat dekat dan sangat erat dengan budaya jailangkung. Jailangkung. Ya, jadi semua orang tahu tentang ini dan mereka biasanya kenapa kok pakai nama jailangkung. Ternyata bukan cuma anak kecil, orang-orang tua pun zaman dulu terkadang untuk menentukan obat itu tabib suka bertanya, sebenarnya yang lebih bagus A atau B, seperti itu. Jadi memang pemakaiannya luas, bukan cuma permainan anak-anak. Nah kemudian makin maju, makin ke zaman sekarang, itu masuk pada saat kembali kalau kita bicara tentang masyarakat Tionghoa. Jadi sejak zaman dulu kita mulai lihat di Tuban, kemudian sebelum zaman kemerdekaan sudah banyak masyarakat Tionghoa. Dan mereka tuh juga salah satunya adalah pembawa budaya tadi. Budaya tadi ya? Cai langkung, cai langse, cai langse, seperti itu. Nah orang Indonesia biar gampang, jailangkung, jailangkung, jailangse. Memang harus kita akui bahwa jailangkung itu ada gitu. Jadi sebagai bagian dari budaya masyarakat, tentunya jailangkung menjadi satu pokok pembicaraan tersendiri, tentunya sesuai dengan konteksnya. Ada beberapa yang kalimat yang memang biasa mereka utarakan dan mereka ucapkan saat proses pemanggilan tadi. Jadi idealnya itu dilakukan saat bulan purnama. Oh, jadi memang budaya yang tadi Aki bilang, betul, budaya itu memang dilakukannya bulan purnama. Idealnya bulan purnama. Nah, tetapi dalam perkembangan masyarakat akhirnya nggak usah deh dilakukan di hari apa aja, dan ternyata bisa gitu. Nggak hanya bulan purnama nggak aja? hanya bulan purnama, nggak hanya hari tertentu, apapun bisa ternyata bisa dipakai dan masyarakat jadi suka. Nah akhirnya karena masyarakat suka, mulai berkembang permainan ini dilakukan oleh anak-anak. Kadang-kadang mereka cuma iseng, cuma mau tanya, si Anu pacarnya siapa? Nanti ditulis pacar. A sama B aja untuk nanya jawab dari jawaban itu ya? Betul, kadang-kadang enggak, memang jailangkung ini nanti biasanya dikasih tangannya, dikasih kapur atau dikasih arang dulu, taruh di kertas, nanti dia akan nulis nama. Dia nanti biasanya berdasarkan pertanyaan dari si pemain-pemain ini, dia akan menjawab tuh. Misalnya yang bermain nanya, kamu siapa, asal dari mana, dia akan cerita tuh. Nanti saya Anu, asal dari Anu. Kemudian nanti mereka suka iseng tuh, anak-anak kecil namanya ya, anak ABG, dia tanya, kalau si Anu pacarnya siapa, ketawa-tawa. Dijawab sama dia, si Anu pacarnya ini. Wah, hore, pada ketawa. Nah, belakangan kemudian juga terjadi peristiwa yang agak menakutkan. Karena ada beberapa permainan yang justru sampai ada korban. Jadi itu ada korban. Itu di Indonesia? Di Indonesia. Jadi akhirnya kan ada sebutan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya? Karena ada beberapa dari mereka pulangnya minta diantar. Saya mau diantar, saya mau diantar, saya mau diantar. Nah, seperti itu. Akhirnya mulai ada mantra yang menyatakan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Karena pada saat menghantar itu ada beberapa kejadian mistik yang memang
membuat orang takut jadinya, kapok, takut, nggak berani lagi dan lain-lain. Akhirnya di zaman sekarang, ini bukan zaman sekarang, mungkin di zaman itu, di kala itu, mulai masuk tahun kemerdekaan ke sini, mulai ada datang tadi jemput, pulang tadi antar. Nah tadi kan Aki bilang, Kusumo bilang kalau tidak hanya dimainkan oleh anak-anak gitu. Memang sebenarnya siapa saja sih Ki yang bisa memainkan permainan jailangkung itu? Jadi selagi caranya itu benar dan cara itu dilakukan dengan proses yang memang sesuai, siapapun bisa. Tua, muda, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, semua bisa. Cuma kembali lagi bahwa ada beberapa yang terkadang tidak lengkap yang suka menimbulkan bencana di belakang hari. Itu seperti apa itu? Misalnya gini, waktu proses ada yang lagi datang bulan, itu nggak boleh. Okay. Jadi waktu pas proses itu biasanya semua harus dalam kondisi yang bersih. Bersih, suci. Atau ada yang waktu pas proses ngomongnya meracau, ngomongnya ngaco. Misalnya ngomong begini, nanti kalau jailangkungnya datang mau ku kasih apa atau apa bagaimana lah gitu. Bahasa-bahasa yang janji-janji yang seharusnya nggak dilakukan. Dan itu biasanya begitu si jailangkung itu masuk, si rohnya itu masuk, dia akan meminta, menagih apa yang diomongkan tadi. Apalagi kalau ngomongnya, suka anak-anak muda kan ngomongnya ngaco ya, ngomongnya sekarap dia, semau-mau dia, ngawur. Itu akan membuat janjinya jadi berat kan. Dan memang kondisi seperti itu beberapa kali terjadi. Terjadi ya? Terjadi. Minta, nagih. Nah ini akhirnya menjadi bahaya dan pada masa itu sempat menjadi sesuatu yang menakutkan dan permainan ini menjadi kurang diminati. Belakangan orang mulai bermain ini lagi karena perasaan tantangan, pengen tahu seperti itu. Jadi tidak seheboh waktu zaman kala itu, betul. Cuman pengen tahu, pengen melihat apa sih misterinya, apa sih dibalik itu dan lain seperti itu kurang lebih. Jadi kemauan animo masyarakat untuk bermain jailangkung untuk kehidupan sehari-hari setelah kejadian-kejadian seperti itu, banyak kejadian seperti itu menurun. Jailangkung karena berkaitan dengan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang gaib. Nah, kita anggapkan itu berasal dari pedesaan gitu ya. Jadi sebagai masyarakat yang ketika itu kan hidup dalam lingkungan dan perkembangan kota, jadi kita menganggap itu ya hanya untuk main-main aja, mencari kesenangan. Dan pengalaman saya bahwa itu tidak boleh untuk anak kecil gitu, karena ada juga semacam pantangannya ya. Selain itu benar nggak sih, karena berita yang beredar bahwa ada yang main jailangkung untuk minta tumbal gitu? Sebenarnya begini, pada prinsipnya jailangkung itu dipakai untuk kepentingan manusia. Jadi saat manusia galau, dia butuh pencerahan, sementara butuh jawaban dengan sesuatu yang sangat emergensi dia butuhkan, sementara orang yang ditanya, orang sekitar dia yang memang dianggap bisa memberikan solusi, tidak bisa memberi solusi. Nah, makanya mereka mulai menggunakan jailangkung sebagai jalan keluar dari pertanyaan mereka. Kurang lebih awalnya itu. Nah, selagi awal itu bisa dilakukan dengan proses yang benar, nggak ada masalah. Tapi begitu ada sedikit kesalahan yang seperti tadi saya ceritakan, baru ada masalah seperti itu. Jailangkung kurang lebih jadi media ya? Media orang-orang untuk melakukan tanya jawab tentang hal yang selama ini menjadi pertanyaan dan menjadi beban pikiran buat dia. Sebenarnya aslinya bentuk dari jailangkung itu seperti apa sih Ki? Kalau jailangkung dari itu kan kayak kayu gitu ya? Jailangkung itu macam-macam bentuknya. Jadi kalau kita balik ke zaman dulu sih itu keranjang sayur, tapi makin kesini dimodifikasi sama anak-anak ya, dari mulai gayung, kemudian dibikin kayak silang, dikasih baju, bisa juga bener-bener pakai boneka juga bisa. Bisa pakai boneka juga bisa, atau pakai kukusan, atau bikin pakai korek api juga bisa. Jadi ada beberapa metode, ada beberapa cara yang akhirnya ditemukan oleh anak-anak bermain dan mereka awalnya menganggap sebagai sebuah jenis permainan saja. Dan balik lagi, begitu mereka ceroboh, mereka melakukan sebuah perbuatan merupakan janji atau apapun yang sifatnya berbahaya, tanpa mereka sadari, mereka itu kan ditagih, dan itulah yang akhirnya membuat sang jailangkung mengejar. Kadang-kadang nggak bisa dianggap setelah udah pulang begitu aja. Setelah bonekanya dilempar pun ngejar ke rumah, nagih, dan itu yang akhirnya menjadi hal yang menakutkan buat anak-anak. Tadi kan Ki Kusumo bilang bentuknya berbeda-beda. Itu walaupun bentuknya berbeda-beda tetap bisa jalan kah permainannya? Dan ada nggak sih mantra tertentu gitu?
mantra. Mantra tergantung daerahnya masing-masing, tapi kurang lebih mantranya jaya langkung, jaya langse, datang tak diantar, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jaya langkung, jaya langse, ni ce cilai, Itu bahasa ni ce ci, datang sendiri, pulang sendiri, seperti itu. langsung itu kalau udah ucap mantra itu. Ucap Dan memang nggak boleh- berkali-kali, semuanya terpejam mata, jadi ada dupa yang dibakar, kemudian di tempat yang memang sepi, bukan rame ya, dupanya dibakar, mulai bertiga atau berempat mereka pegang, baca terus berulang-ulang sampai nanti boneka itu menjadi berat. Berat. Itu pegangnya itu harus rame-rame atau Rame-rame. Jadi kalau sendiri ya kasihan, nggak kuat biasanya, karena bonekanya begitu roh itu masuk, energinya itu masuk, berubah langsung berat. Tuk, jadi berat. Nah kalau berdua bertiga dia masih kuat pegang. Nanti goyang, wah seperti ada goncang, roh yang dewa atau masuk? goncang, wah goyang aja. Nanti mulai ditanya, Jalangkung ini dari mana? Ditanya. Dia dijawab tuh, kasih pulpen. Biasanya di ujung tangannya dikasih rautan, pensil raut, atau kasih areng kalau zaman dulu. Ditaruh di kertas. Nah tapi sekarang makin canggih, kadang-kadang pakai spidol, kadang pakai pulpen seperti itu. Nanti dia akan nulis tangannya miring. Saya Anu, dia akan cerita. Dia dulu tahun segini ada di sini, misalnya apa dia cerita panjang lebar. Yang kita tanyakan, ya. Nanti kita tanya dulu Pak Lurah sini siapa. Anak-anak sekarang bercanda kan, Pak Lurah Anu si Anu, dia cerita tuh. Kayak gitu. Jadi menjawab apa aja yang kita apa tanyakan, aja. asal tidak berbuat hal-hal yang Malah dalam perkembangannya juga banyak orang yang justru dengan panggil jalan itu main judi, nanya nomor. untuk cari jawaban Iya, nomor ya. iya cari jawaban. Kan mereka galau nih, aduh gua udah berapa hari nih main kalah mulu nih. Ada ya kayak gitu? Banyak, judi bola segala macam bla 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 lah. Akhirnya dia nanya, gimana biar menang nih? Bisikin lah, ditulis 3, 2, 5. Nah kurang lebih begitu. Ki, saya jadi semakin penasaran nih. Ya. Saya dengar Aki punya ya alat-alatnya. Boleh nggak Ki saya lihat? Ya, saya pasti punya lah, pasti saya simpan karena alat-alat seperti itu adalah pelengkap juga. Yuk kita lihat. Boleh, Ki? Nah, Yuk. yuk. Ya. Memakai material serba bersahaja di sekitar rumah, jelangkung bukan permainan biasa. Tempurung kelapa kering yang dirupa manusia adalah perantara antara yang nyata dan yang tak kasat mata. Wah, udah disiapin nih Ki. Iya, memang saya siapin. Silakan. Oke. Duduk biar lebih enak. Iya, siap. Nah pemirsa, saat ini sudah ada perlengkapan untuk permainan jai langkung. Ya memang kalau dilihat memang sebenarnya sederhana aja, biasa aja gitu. Ada lilin, ada beras di sini terlihat. Tapi kita tanya ke pakarnya langsung makna-makna di balik perlengkapan untuk bermain jai langkung ini dengan Ki Kusumo. Nah Ki, ini kalau dilihat ada berapa ya Ki ya? Beberapa tapi peralatan. memang beberapa, tapi memang di sini beberapa yang kita pakai, beberapa yang memang sebetulnya kalau kita mau cepet datang, yang datang nggak galak dan baik itu adalah harus khusus, nggak sembarangan. Contoh ini batok. Ini media utamanya ya? Ya, ini batok. Batok ini bukan batok biasa karena kelapanya, pohonnya itu harus menghadap ke arah timur. Harus itu Ki, nggak boleh Kalau sembarang. yang bagus, kalau yang bagus. oke. Jadi kalau kita pakai yang kelapa biasa, bukan nggak bisa. Cuman pertama kadang prosesnya lambat, kemudian suka yang datang asal gitu. Asal. Jawabnya selengean dan lain-lain. Tapi kalau yang kita pakai ini yang khusus, itu dia akan lebih tepat, lebih mengarah. Yang datang yang lebih berkelas lah, yang bukan bercandaan gitu. Nah jadi ini menghadap ke arah timur, nggak yang kayu Pohon biasa. kelapanya ya? Kemudian kayunya juga. Ini kayu biasa atau harus? Kalau kayu ininya bisa kayu biasa, cuman ini yang paling penting ini. Itu apa? Ini nggak boleh dipaku, harus diikat. Yang ini di tengah ini harus Itu diikat. benang ya? Apa tali? Benang boleh, tali boleh, karet boleh, tetapi harus diikat, nggak boleh dipaku. Karena biasanya itu kalau dipaku si jai langkungnya nggak datang. Jadi
umumnya itu diikat. Kemudian ini kita berikan baju di luarnya. Ini kain biasa? Nah, rata-rata memang kain biasa. Ini juga kain biasa. Oke. Kalau ditanya kenapa kainnya putih? Iya, kenapa kainnya warna putih? Karena memang warna putih itu lebih mudah menyerap, lebih mudah manggil. Jadi kalau kita pakai warnanya polkadot, nggak datang, biasanya susah. Tapi kalau kita pakai yang putih itu lebih cepat datang, dan balik kalau yang datang tuh yang kuat-kuat. Ya. Kemudian yang kedua, ini kita pakai hio. Hio. Hio, ini untuk wangian. Jadi dalam proses jelangkung, kenapa harus pakai hio, harus pakai wangi-wangian? Karena yang wangi itu disukai sama mereka. Jadi mereka juga akan lebih bersemangat, dan yang datang yang bener gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak ada bau-bau, tiba-tiba ada bau nggak enak, bau kentang busuk, bau bangkai, itu biasanya yang datang aneh-aneh tuh. Itu galak-galak, udah gitu ditanya nggak mau jawab, endingnya pulang ngikut, nah itu ribet. Kenapa nggak menyan, Ki? Penggantinya memang seperti itu. Jadi kalau kita ada beberapa pilihan, pakai kemenyan bisa, pakai gaharu bisa, dibakar kayu gaharu. Tetapi kalau pakai ini dia lebih simpel, karena kita nggak perlu nyalain areng, udah tinggal nyalakan, ditancap, udah langsung baunya udah bisa tercium. Kemudian ini lilin. Lilin ini kenapa dipakai dalam proses ini? Karena biasanya kalau kita bermain jelangkung itu selalu di tempat yang gelap, tempat yang hening, sunyi, jauh dari keramaian. Karena hening, sunyi, itu gelapnya gelap luar biasa. Kalau gelap tentu nggak ada penerangan, kita nggak bisa melakukan untuk aktivitas. Kita bikin apa aja jadi salah, karena nanti megangnya salah megang semua kan. Tapi memang harus di tempat gelap. Ada tempat gelap, lebih Nggak bagus boleh ada tempat gelap. pencahayaan sama sekali. Betul, tempat gelap. Tempat gelap, dan nyalakannya nanti penerangannya pakai lilin. Ini korek. Nah, kemudian ini adalah pulpen. Ini zaman dulu sebenarnya bukan pakai pulpen. Dulu tuh orang pakainya areng, kadang pakai kapur, diikat pakai karet. Ini diikatnya kemana, Ki? Ke tangannya seperti ini. Jadi nanti kalau dia udah masuk, kita ikat di sini. Oh, ke tangan. Nanti dia akan nulis gitu. Seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kadang-kadang pakainya pakai areng, dilancipin dulu atau pakai kapur. Kemudian berkembang akhirnya pakai pensil. Sekarang sudah macam-macam. Ada yang pakai ballpoint, ada yang pakai spidol. Jadi pakai apa aja bisa sih sebetulnya. Kemudian yang ini salah satu yang penting lagi, zaman dulu ini nggak dipakai. Ini beras ketan. Ini yang kita pakai kalau ngadepin tiba-tiba si jelangkung itu nggak mau pulang. Oh, kalau ngikut ya? Jadi kita lempar supaya pergi. Seperti itu. Untuk istilahnya mulangin ya? Ada nggak sih, Ki, yang pakai selain beras gitu? Ada beberapa aliran sih, ada beberapa cara yang biasa digunakan. Tetapi kalau buat saya pribadi, pakai ini lebih cepat. Lebih cepat jadi nggak gitu? perlu pakai macam-macam, ya keluar. Oke. Gitu. Jadi kalau ini dilengkapi, kita bisa langsung lakukan proses. Jadi tempatnya bisa dimanapun, tapi balik lagi bahwa kita harus lakukan di tempat yang gelap. Ada nggak sih ketentuan, Ki, harus dupanya hionya ada berapa, lilinnya gitu? Oh enggak ada. Bebas ya? Bebas Penting aja. semuanya perlengkapannya lengkap. Merasa tercukupi aja, jadi jangan sampai nanti mau megang pulpen kenanya yang lain gitu. Jadi kalau terang kan jadi lebih jelas kan. Kita mau makan aja masuk mulut, tapi nggak masuk hidung. Jadi balik kalau tempatnya terang lebih kelihatan, itu bisa lakukan aktivitas dengan benar gitu. Nah, pemirsa, tadi Ki Kusumo telah menjelaskan berbagai macam perlengkapan yang memang harus ada ketika ingin bermain jailangkung gitu ya, dan juga sudah menjelaskan makna-makna terkait perlengkapannya. Saya semakin penasaran tapi juga deg-degan gitu, karena setelah ini saya akan mencoba bermain jailangkung bersama Ki Kusumo. Jangan kemana-mana, tetap di luar nalar.